Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Disclaimer, tolong didengarkan dulu baik-baik. Ini adalah video di awal September 2022. Saya kerjakan 3 mingguan dan hasilnya infografis dengan garis dan juga tampilan dari call out, penjelasan tentang jalur-jalurnya. Alhamdulillah bisa selesai, namun butuh yang sangat lama sekali. Sehingga saya juga akhirnya memutuskan untuk tidak saya teruskan untuk membuat tayang video seperti ini karena sangat menguras waktu sekali, 3 minggu lebih ya. Jadi dari tol Serpong Cinere seksi 2 sampai dengan tol Cijago, ini adalah view yang berbeda. Kalau pada saat waktu itu saya bilang saya tidak bisa menyelesaikan karena ada trouble di Kukusan sampai dengan Cinere, jadi nggak bisa presisi ya, nggak bisa presisi sekali. Dan ini pun juga sebenarnya masih ada beberapa hal yang perlu dirapikan lagi, tapi saya pikir ya udahlah, daripada terlalu lama, maka saya tampilkan saja untuk sobat Rogo semua. Kita akan mulai view pada hari ini, Cinere sampai Kukusan. Dan mohon ditulis di kolom komentar kira-kira menurut sobat Rogo semua gimana. Apakah hal yang seperti ini perlu saya teruskan? Karena sekali lagi, saya memakan waktu kurang lebih 3 mingguan jadi seperti ini. Kalau bertanya, pasti nih, saya udah jelaskan kayak begini, pasti banyak yang bertanya, kok videonya nggak update? Ya jelas gimana mau update, ini pekerjaannya 3 minggu. Ini kan sistemnya di tracking. Videonya di tracking bos, diikuti. Kalau saya pakai ganti-ganti video terus harinya, ya ini kapan selesainya bikin tracking sampai garis kayak begini gitu. Jadi dalam video yang awal itu saya coba ujung ke ujungnya itu butuh waktu 3 minggu ya. Jadi ya tulislah di kolom komentar lah menurut sobat Gogo semua bagaimana. Yang penting saya sudah jelaskan juga bagaimana kesulitan dalam membuatnya. Dan inilah kita di jembatan Kali Pesanggerahan. Ya, kita lanjutkan aja ya. Jadi ini adalah beberapa titik yang saya dapatkan. Mungkin ada beberapa titik yang tidak presisi gitu ya. Jadi ya, tapi mau tidak mau saya coba tampilkan saja. Nanti kalau memang ada kekeliruan akan coba saya akan perbaiki, atau mungkin akan saya tuliskan di kolom komentar memang jika ada nanti ada kekeliruan. Di sini ada rencana abutmen 2 jembatan seperti yang sudah dijelaskan pada saat video wawancara saya dengan Pak Ian, dengan Pak Alfiandra, maksud saya, dengan juga Pak Adextia ya. Dan ini adalah merupakan area dari gerbang Tol Limo. Untuk itulah kenapa saya naikkan ke atas, karena gerbang Tol Limo ini memang sangat luas sekali ya. Dan inilah areanya, area batas-batasannya. Dan ini aja sih sebenarnya saya belum selesai, karena ini saya baru selesai dari garis main road Cijago 3-nya doang. Sedangkan untuk bentuk garpunya itu belum. Tapi ini kalau saya teruskan lagi makin lama lagi ya. Jadi mohon maaf ya, jadi bisa dikatakan memang saya akui masih jauh dari sempurna. Tapi ya mudah-mudahan bermanfaat informasi pada video hari ini. Jadi ini adalah view dari Cinere Kukusan ya. Ini adalah area gerbang Tol Limo nantinya, dan juga ada area yang menjadi pelebaran jalan untuk akses masuk dan keluar gerbang Tol Limo karena berbentuk garpu nanti. Namun mohon maaf tidak tergambarkan dengan jelas pada videonya karena memang garisnya baru selesai di main road Cijago 3 saja. Nah, nanti gerbang tolnya itu ada 2 ya, di sisi kiri kanan ini seperti yang saya katakan bahwa nantinya berbentuk garpu trisula ya, kayak gitu. Nah, di akses di bawah sini ada overpass Limo juga ya. Jadi setelah gerbang tol Limo juga ada penghubung antara jalur Limo yang terputus di bagian bawahnya karena ada jalan tol Cijago 3, maka di sana ada overpass Limo. Di overpass Limo inilah yang nantinya juga bisa dikatakan sebagai konstruksi berikutnya ya, karena kemarin kita sudah melihat bagaimana erection girder di terakhir di jembatan Sungai Pesanggerahan. Nah, ini adalah overpass Jalan Limo Raya. Nah, jadi pada video kali ini saya juga bantu pandu aja ya, karena mungkin juga akan ada penonton baru karena ternyata banyak sekali di video hari demi hari, banyak juga penonton baru yang bertanya dan juga penasaran gitu ya. Nah, inilah area-area dari di gerbang Tol Limo. Ini juga masuk di overpass Pelita ya. Kita udah melewati gerbang Tol Limo. Nah, ya, kita memasuki ke area ada overpass Pelita sebagai terhubungnya jalan Pelita karena terputus akibat dampak dari pembangunan jalan tol. Namun sudah dibuatkan overpassnya. Di sini juga ada box culvert Kali Grogol nantinya ya, dan juga ada box pedestrian Arisuta. Kita lanjut, ini adalah menuju ke Simpang Susun Krukut. Nah, ruas ini adalah merupakan bagian dari tol Cijago seksi 3B yang merupakan target pada Januari 2023, yang juga menjadi penentu tol Serpong Cinere seksi 2 itu ya, yang tadi kita lihat di awal bahwa sudah selesai konstruksinya. Jadi menunggu gerbang tol Limo sebagai akses terdekat dari gerbang tol Pamulang. Saat ini kita melihat ada JPO Pendowo, jembatan penyeberangan orang.
Jadi sekali lagi ini adalah merupakan jembatan penyeberangan orang. Lalu kemanakah kendaraannya? Karena masih juga ada yang bertanya, maka saya jawabkan kembali. Dari Jalan Pendowo sudah dibuatkan jalur relokasinya. Ini juga di sisi kanan bawah ya, dan juga saya akan buatkan lagi keterangannya dengan call out ya. Nah, ini adalah jalan relokasi Pendowo. Dia masuk ke box traffic dari Jalan Pendowo dan juga Wisma Cakra, karena di sini juga perumahan Wisma Cakra masuk ke box traffic yang sama ya. Nah, tapi bedanya Wisma Cakra ya masuk ke perumahannya gitu ya, sedangkan Pendowo masuk ke jalan relokasi yang tadi sudah kita perlihatkan. Nah, di sini adalah masuk menuju ke arah Simpang Susun Krukut. Nah, bagi yang masih bingung RAM 1 2 3 4 5 6 7 8, saya coba call out lagi. Mudah-mudahan bisa jadi gambaran buat sobat Gogo semua untuk mengetahui Simpang Susun Krukut ya. Jadi mohon disimak aja videonya ya. Dan sekali lagi saya mengakui bahwa video saya jauh dari sempurna, tapi ya mudah-mudahan hasil dari 3 minggu ini bisa dinikmati, bisa menjadi jawaban atas rasa penasaran mungkin sobat Gogo semua terkait dengan bagaimana batas-batas Simpang Susun Krukut begitu ya. Nah, mudah-mudahan dari video ini bisa terjawab. Saya selalu mengatakan bahwa Simpang Susun Krukut ini adalah simpang susun termegah ya, simpang susun yang megah di proyek tol Cijago ini ya, karena di sini menghubungkan Cijago dengan tol Desari. Dan kenapa menjadi megah? Karena ada instalasi sutet yang tidak diganggu gugat, artinya ada sutet, ada sut, dan juga ada jalur pipa gas yang tidak diganggu gugat. Justru jalur-jalur dari RAM yang ada di Simpang Susun Krukut inilah yang menyesuaikan bentuk tolnya, jadi menyesuaikan dari apa yang sudah ada di sekitar sini ya. Ini adalah box traffic dari RAM 7 ya. Nah, mungkin jalur-jalur di sini juga. Nah, ini saya katakan kan, makanya saya bilang ini masih jauh dari sempurna karena jalur-jalurnya yang lain ya, karena ini kan 4 RAM ini sudah mulai terlihat bentuknya, namun 4 RAM lainnya masih beberapa masih dalam pengerjaan sehingga masih belum terlihat dengan jelas. Tapi ya seperti itulah, saya juga sudah coba mengusahakan. Dan mungkin kalau saya teruskan lagi mungkin bisa jadi sebulan ya, dan menurut saya sih effortnya terlalu besar untuk ditayangkan di YouTube doang gitu ya, kecuali kalau memang nanti ada proyek mungkin ya. Ya, jika ada proyek mungkin saya bisa tampilkan ini karena dengan effort yang sangat luar biasa, jadi saya bisa bantu gitu ya. Tapi kalau emang untuk sekedar ditayangkan di YouTube ya udahlah ya, kayaknya saya juga nggak bakal teruskan lagi untuk pekerjaan ini karena sangat luar biasa sekali ya. Oke, jadi ini adalah jalur RAM 2 tuh kan. Ya bener-bener RAM 4 bener-bener. Ini jalur RAM 4, saya sampai keder sendiri. Ini jalur masuk dari RAM 4 ya. Jadi ini adalah sisi dari dekat SMP di bawah ya. Ini adalah SMP, dan di bawah sisi kiri ada akses masuk dari RAM 1 dengan RAM 6. Masuk di Cijago ya. Jadi RAM 1 itu masuk ke kiri langsung. RAM 6 ini lurus mengikuti jalur Desari tahap 2 yang telah beroperasi ya. Kayak gitu. Nah, jadi bedanya di situ ya. Nah, RAM 1 dengan RAM 8 nanti bergabung seperti yang sudah dibuatkan untuk di garis-garisnya. Sedangkan di sini juga ada akses masuk dari RAM 7 ya. Dari Sawangan menuju dari arah Gerbang Tol 5 menuju ke arah Sawangan. Dan di sini ada beberapa banyak lagi titik dari akses-akses yang telah dibuat ya. Mudah-mudahan menjadi bayangan. Ada RAM di sini sudah tadi ditayangkan ya, ada RAM 5, ada RAM 6, ada RAM 7, ada RAM 8, RAM 1, 2, 3, 4 gitu ya. Semuanya sudah ditayangkan. Jadi ini hanya mengingatkan saja untuk mereview saja jalur-jalurnya, mudah-mudahan. Nah, ini juga jalur RAM 7-nya kan saya masih belum teruskan nih, masih kepotong ya. Tuh, masih kepotong jalur RAM 7 untuk masuk di box trafficnya gitu ya. Nah, ya jadi memang sekali lagi saya mengakui kalau memang masih ada yang menuliskan di kolom komentar, saya akui bahwa ini jauh dari sempurna, tapi ya mudah-mudahan bisa dinikmati oleh sobat Gogo semuanya. Oke, ini adalah di Simpang Susun Krukut ya. Jadi akses nanti di RAM 38 di sini, RAM 25 ya. RAM 25 di sisi kiri, RAM 38 di sisi kanan. 3 dan 8 di kanan, 2 dan 5 di kiri. Oke. Nah, ini adalah Simpang Susun Krukut. Jadi mudah-mudahan sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa di Simpang Susun Krukut tidak ada akses masuk dari Krukut Rayanya ya. Jadi saya jelaskan bahwa akses masuk menuju ke Simpang Susun Krukut hanya bisa dari gerbang tol terdekat, dari Brigif, dari Kukusan, dari Limo, ataupun dari gerbang tol Sawangan saja ya. Jadi tidak ada akses terdekat, akses jalan rayanya nggak ada. Jadi akses jalan Krukut ini adalah untuk masuk menuju ke arah Cilandak Utama lagi atau menuju ke arah Brigif. Itu yang perlu diketahui dan selalu saya
ulang ya, jadi tidak bosan untuk menyampaikan kepada sobat keluarga semuanya. Ya, ini ada jalur RAM 2 dengan RAM 5. Oke, kita lanjutkan menuju main road Cijago 3 nya ya. Tadi kan kita sudah melihat ya, ada beberapa RAM-nya. Ini ada RAM 6 di bawah kiri di titik-titik yang sudah saya buatkan. Ada RAM 5. Lalu RAM 6 ini juga akan bergabung dengan RAM 3 ya. Di atas juga di sini ada jembatan RAM 8. Ada jalur RAM 4, ada juga jalur RAM 5 ya. Tadi sudah ditayangkan. Jadi masih ada yang bingung ya. Semuanya sudah saya titik-titikin. Jadi ya seperti itulah ya, mudah-mudahan. Dan seperti saya katakan bahwa jalur RAM 3 dengan RAM 6 ada akses yang membesar di sini ya. Itu adalah kemungkinan besar dan kemungkinan menjadi gerbang tol ya. Sedangkan gerbang tol di sini ada 2 gerbang tol, gerbang tol Krukut 4 dan gerbang tol Krukut 5 yang telah diberikan penamaan. Oke, di sini ada juga jalur relokasi untuk Krukutnya, sudah terbayangkan. Dan untuk kita lanjutkan, ini adalah memasuki ke area dari jembatan Kali Krukut ya. Jembatan Kali Krukut. Dan kalau ingin tahu mengenai progres hariannya, silahkan bisa mampir di playlist Tol Cijago 3. Saya buatkan juga playlistnya ya. Jadi kalau masih ada yang bertanya juga kok videonya nggak update ya sedikit sekali lagi saya sampaikan, ini adalah video yang pengerjaannya butuh 3 minggu lebih ini ya. Ini aja jadinya seperti ini dengan tracking jalurnya, membuat garisnya gitu ya. Kalau call out doang, artinya call out itu memunculkan titik-titik dengan tulisan, itu agak jauh lebih mudah ya, agak jauh lebih cepat dibandingkan harus membuat garis yang seperti ini. Oke, nah ini adalah overpass Lontar. Bentuknya seperti ini, sudah kita lihat bahwa dia juga sudah beroperasi. Tinggal kita melihat bagaimana nanti disempurnakan dengan aspal ya, karena di situ juga pasti perlu ada pengaspalan. Jadi di sini hampir di seluruh overpass yang sudah jadi belum ada finishing dengan aspal ya. Tapi yang saya dapatkan informasinya nanti akan di finishing aspal. Ini adalah bagian dari jembatan proteksi pipa gas. Sudah saya juga buatkan bagian area-area terluarnya nanti ya, dengan garis bantu biru. Sedangkan di garis kuning adalah merupakan bahu luar ya, dari main road Cijago 3. Sedangkan garis merah ini adalah merupakan bagian dari median tengah ya. Kayak gitu. Ini yang saya buatkan untuk sobat keluarga semuanya. Oke. Dan ini adalah view terakhir mungkin kalau di ruas ini sudah masuk ke Cijago 3A, ruas Kukusan sampai dengan Krukut, atau kalau di sini view-nya adalah kita dari Krukut sampai dengan ke Kukusan ya. Jadi kita akan masuki ke area overpass Tanah Baru. Dan kita ini adalah di bawah kita ini ada akses dari Jalan Keramat ya, yang telah direlokasi masuk ke bagian box traffic di konstruksi susun yang ada di dekat dengan jembatan proteksi pipa gas. Nah, di sini juga ada overpass Tanah Baru, di mana di sisi sebelah kiri juga ada jalan Gang Alimin yang nantinya juga akan mendapatkan akses di bawah overpass ya, untuk jalan juga putaran balik dari Muhammad Kafi kembali ke arah Muhammad Kafi ataupun juga menuju ke arah Gang Alimin. Oke, di sini pun juga seperti yang terlihat pada video, akses masuk dan keluar ya. Untuk di gerbang tol Kukusan sudah bisa terlihat pada video kali ini ya, dari kejauhan juga sudah tampak terlihat jelas. Ini adalah overpass Tanah Barunya ya. Di sini juga ada box culvert dari Empang Tengah, dan seperti yang saya katakan di akses sebelah kiri ini nantinya akan masuk ke area gerbang tol exit tol Kukusan. Sedangkan di sebelah sisi kanan adalah merupakan bagian dari akses masuk atau akses masuk gerbang tol Kukusan ya, menuju ke arah Krukut. Jadi ini kurang lebihnya yang menjadi bagian terakhir dari view Cinere menuju ke Kukusan. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akui masih banyak kekurangannya, tapi ya seperti itu saya katakan tadi. Coba tulis di kolom komentar menurut sobat keluarga semua bagaimana, karena saya ceritakan apa adanya. Ini 3 minggu lebih pengerjaannya seperti ini ya. Butuh dukungan juga dari semua pihak. Jika memang menyukai video ini, jangan lupa like atau mungkin share video ini biar menjadi semakin bermanfaat juga, dan juga menjadi semangat buat buat saya juga untuk membuat video-video yang mungkin serupa ya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada saran masukan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya, ataupun juga video drone progress tol JOR 2 terbaru lainnya.
Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.